Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Maulana Alfarisi, NIM 1903211001119. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Cost Efficiency of Rice Farming in Indonesia, Stochastic Frontier Approach. Pertama, pendahuluan. Masalah ketahanan pangan di Indonesia saat ini adalah tingkat penduduk yang tinggi sementara rumah tangga pertanian semakin berkurang, dan juga ancaman alih fungsi lahan akibat perkebunan kelapa sawit dan karet skala besar. Luas lahan sawah di Indonesia dari tahun ke tahun tidak bertambah banyak, di mana pada tahun 2010 luas lahan sawah di Indonesia berkisar 8.106.562 hektar, dan pada tahun 2016 hanya menjadi 8.186.470 hektar. Menurut statistik pertanian lahan 2017 seperti yang ditunjukkan oleh Bank Dunia 2010, sejak tahun 1990-an produksi pertanian di Indonesia ditandai dengan strategi stagnasi dan produktivitas yang rendah karena bertahun-tahun penurunan investasi sektor swasta dan publik dalam mendukung ekonomi pertanian, dan juga banyak petani kecil yang sering berproduksi tanpa menggunakan manfaat modern alat atau benih bermutu. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data dari Panel Tani Nasional atau Patanas dengan periode pengamatan tahun 2010 dan 2016 menggunakan metode Stochastic Frontier. Setelah mendapatkan hubungan antara dua variabel frontier, model dapat menghitung efisiensi biaya antar petani. Nilai efisiensi biaya tersebut kemudian digunakan sebagai variabel terikat untuk regresi dengan variabel bebas sosial ekonomi antar petani untuk melihat apa yang menentukan ketimpangan antar petani. Regresi yang digunakan akan menggunakan Stata 14.1 dalam pengoperasiannya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Gambaran data input tahun 2010 dan 2016 dapat dilihat pada tabel di atas. Rata-rata total biaya produksi mengalami peningkatan dari tahun 2010 ke 2016 sekitar 40% lebih. Dari tahun 2016 terjadi kenaikan harga input tenaga kerja yang cukup signifikan. Hal ini baik karena terjadi peningkatan kesejahteraan khususnya bagi buruh tani di pedesaan. Rata-rata harga biaya pupuk, biaya bibit, biaya obat-obatan kimia seperti herbisida dan pestisida, biaya irigasi di wilayah studi juga meningkat sangat tinggi pada tahun 2016 dibandingkan tahun 2010. Padahal dari sisi input produksi terjadi kenaikan biaya, tetapi juga diikuti oleh peningkatan output produksi hampir 20% antar tahun. Selanjutnya, semua sampel diperkirakan secara terpisah setiap tahun dan menggunakan pola data seperti pada tabel di atas. Pemisahan hasil estimasi diharapkan dapat membantu memberikan gambaran yang lebih luas dari hasil penelitian ini. Analisis batas biaya stochastik. Semua koefisien fungsi cost stochastic frontier untuk pertanian di Indonesia dalam 2 tahun secara statistik signifikan. Ini menunjukkan hubungan antara harga input dan volume output dengan fungsi biaya pada usaha tani pada wilayah studi. Untuk sewa lahan variabel tahun 2010 dan 2016 sangat signifikan positif dan signifikan terhadap biaya produksi. Biaya tenaga kerja berpengaruh positif terhadap kenaikan biaya pada tahun 2010 dan 2016. Biaya irigasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya petani pada tahun 2010 dan 2016. Pemerintah baru-baru ini merehabilitasi dan mengalahkan pembangunan irigasi dan bendungan untuk digunakan di sektor pertanian. Mengenai pengeluaran untuk lahan irigasi, disebutkan bahwa ada paradigma di mana air tidak dibeli tetapi perlu diolah agar dapat dimanfaatkan dan dialokasikan untuk menggantikan biaya pengoperasian dan pemeliharaan jaringan irigasi. Nilai koefisien pupuk cukup besar dalam mempengaruhi biaya produksi tahun 2016. Kontribusi biaya pupuk terhadap total biaya produksi di Indonesia berkisar antara 15-30%. Artinya biaya produksi pertanian di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sangat bergantung pada biaya pupuk pertanian. Biaya bibit positif tetapi tidak signifikan dalam mempengaruhi biaya produksi rumah tangga pertanian antar tahun. Biaya bahan kimia pertanian tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat biaya produksi tahun 2010 dan 2016, sedangkan jumlah produksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya produksi tahun 2010. Tingkat efisiensi dengan melihat penelitian terbaru dapat dibagi berdasarkan tingkat efisiensi dengan sangat efisien 0,90, cukup efisiensi 0,70, TE lebih kecil dari 0,90, tidak efisien TE lebih kecil dari 0,70. Pada tahun 2010 dan 2016, petani yang berada di bawah angka tidak efisien mengalami penurunan drastis dari sekitar 107 KK menjadi 2 KK. Pada tahun 2010, petani harus meningkatkan efisiensi sebesar 25% untuk mencapai efisiensi terbaik.
Pada tahun 2016, nilai efisiensi meningkat dengan nilai 0,857, yang hanya membutuhkan sekitar 15% untuk efisiensi biaya terbaik. Analisis deskriptif faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi biaya. Karakteristik rumah tangga pertanian dapat dilihat pada tabel di atas. Dari segi usia, petani Indonesia semakin tua dengan rata-rata usia 49 tahun pada tahun 2010 dan pada tahun 2016 meningkat menjadi rata-rata 53 tahun. Hal ini menunjukkan minimnya tenaga kerja muda yang memasuki sektor pertanian dan belum adanya transisi dari generasi petani tua ke tenaga kerja muda. Untuk melihat pengaruh kapabilitas SDM petani terhadap produktivitas lahan, penelitian ini memasukkan variabel tingkat pendidikan kepala rumah tangga petani. Dari segi pendidikan, tidak ada peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, di mana petani Indonesia rata-rata hanya mencapai tingkat sekolah menengah pertama. Anggota rumah tangga petani dapat menjadi penyedia tenaga kerja di lahan pertanian, di mana rata-rata jumlah rumah tangga petani di Indonesia adalah 4 orang. Sementara itu, petani Indonesia rata-rata memiliki luas lahan 0,4 sampai dengan 0,5 hektar yang relatif kecil. Untuk rata-rata jumlah peta atau fragmentasi lahan, petani Indonesia memiliki antara 3 hingga 4 peta di lahan mereka. Sedangkan diversifikasi tanaman pangan yang dilakukan petani di lahannya pada tahun 2010 lebih besar dibandingkan tahun 2016. Pada tabel di atas menunjukkan jumlah masa tanam pada 2 tahun pengamatan memiliki nilai positif dan signifikan terhadap efisiensi penggunaan biaya. Petani yang mengejar nilai output yang lebih tinggi dapat mengoptimalkan lahan mereka dengan menanam 3 kali setahun dan melakukan efisiensi dalam penggunaan biaya. Luas lahan berpengaruh negatif terhadap efisiensi biaya sebesar 0,040 dan signifikansi adalah 5% dalam 2010. Sedangkan luas lahan juga mempengaruhi efisiensi biaya pada tahun 2016 bernilai negatif sebesar -0,014 dengan signifikansi 10%. Artinya lahan berukuran kecil lebih efisien daripada lahan berukuran besar. Di Indonesia, sebagian besar petani hanya memiliki lahan antara 0,4 hingga 0,5 hektar dan tergolong lahan berukuran kecil. Hal ini membuat petani lebih berpengalaman dalam mengelola produksi di lahan kecil. Plot menggambarkan intensitas lahan pertanian. Terlihat bahwa plot memiliki efek positif dari 0,005 pada tahun 2016 tentang efisiensi biaya, artinya petani yang memiliki lebih banyak persebaran kafling di lahannya akan lebih efisien dalam pengeluaran biaya. Diversifikasi lahan berpengaruh positif terhadap efisiensi biaya sebesar 0,026 dengan signifikan pada 5% tahun 2010. Sedangkan negatif dan tidak signifikan secara 2016, nilai positif untuk efisiensi biaya dapat terjadi karena petani menggunakan input produksinya di satu lahan untuk digunakan pertanian padi dan tanaman lainnya yang menyebabkan produksi di lahan sangat efisien dibanding input produksi. Oke, selanjutnya kesimpulan. Hasil estimasi menunjukkan bahwa biaya produksi dipengaruhi secara positif oleh biaya irigasi, biaya pupuk, dan biaya tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan harga pupuk, teknologi irigasi yang lebih terjangkau, dan pengurangan gaji tenaga kerja mengurangi biaya produksi dari usaha padi sawah. Terjadi tren peningkatan dari tahun 2010 ke 2016 termasuk peningkatan jumlah produksi beras rata-rata dan juga efisiensi biaya meningkat sebesar 10%. Penggunaan kredit oleh petani berdampak negatif pada tahun 2010 tetapi positif pada tahun berikutnya. Masa tanam yang lebih sering pada lahan pertanian dalam 1 tahun menunjukkan nilai efisiensi yang positif. Demikian juga hubungan dengan luas lahan petani yang menunjukkan lahan yang lebih kecil lebih hemat biaya. Tanah dengan lebih banyak plot positif mempengaruhi efisiensi biaya, sedangkan efisiensi terlihat ketika petani menggunakan sistem diversifikasi dalam produksi lahannya. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.